banyak brand-brand yang menagih refund, banyak juga yang hampir dealing tapi ngebatalin. Jadi refund lu balikin? Gue balikin. Banyak? Banyak. Totalnya miliar-miliar? Miliaran pasti. Lu nggak fight? Kalau fight hingga akhirnya menimbulkan pertikaian gue terhadap brand tersebut, buat apa? Gue kan pengen semuanya berjalan baik. Toh juga ketika untuk sementara gue kehilangan sedikit, tapi ya ibaratnya sebuah ketapel lah, tarik dulu ke belakang supaya lesatannya lebih kencang kan. Oke, ya lu mikir Mikir. lebih bagus. Lebih bagus untuk sementara ya udah gue balikin. Gue ngikutin maunya mereka. Toh Ya. juga ketika nama gue Amin pulih lagi, kan mereka juga nggak menutup diri untuk bisa bekerja sama lagi bareng sama gue. Iya, intinya lu masih berpikir positif lah untuk Betul. kedepannya. Tapi lu udah bisa cukup menerima kalau akhirnya orang-orang secara tidak langsung ya bergeser nih dari lu. Banyak ya yang bergeser ya? Banyak lah bang. Teman-teman dulu deh. Banyak teman, partner, Temen kayak gimana? teman partner ya. Ada teman-teman yang menjauh, ada teman-teman yang sekedar nyindir-nyindir. Ada ya banyak lah. Bukan hanya netizen ya. Kadang yang ngebuat gue sedikit terluka tuh itu teman-teman. Kenapa? Kenapa? Lu Karena gini, gue merasa dulu gue seperti gula nih. Banyak semut yang datang. Tapi di saat itu gue kemarin merasa seperti garam. Bahkan ular pun nggak mau mendekat sama gue gitu. Nah kemarin gue ngerasa di posisi itu. Bahkan bukan hanya teman-teman artis ya. Internal karyawan gue pun mengkhianati gue. ada seperti itu. Ada. Oh, itu yang lu komen ya? Itu salah satunya. Saking keselnya lu. Saking keselnya gue. Akhirnya gue sekaligus sebenarnya message gue adalah gue ingin menyampaikan bahwa ini loh omongan dia kepada fans yang tadi dipercaya sama fans itu nggak benar adanya. Sama sekali tidak benar satupun. Bahkan orang ini pun bermasalah terhadap kasus yang lain gitu. Oh, dia punya masalah lain. Dia punya masalah lain. Nah, tapi apa yang orang tangkap dari komentar lu tetap negatif kan? Iya kan? Di bawah Betul, tuh orang-orang pada komen. Betul. Di capture sama Lambe Tapi Tura. itu hanya segelintir. Hanya segelintir orang yang tidak benar-benar tahu gue. Tapi itu nggak masalah. Itu kan mereka punya persepsi sendiri, punya penilaian sendiri. Tapi satu yang pasti, tapi banyak juga yang ternyata baru tahu loh fans gue. Karena kan gue jaga itu sebenarnya fans gue. Banyak kemarin fans gue yang ngerasa, wah informasi dari karyawan nih udah pasti valid nih, udah pasti A1 nih. Nah kemarin hasil komen kemarin ternyata banyak juga yang akhirnya, wah tercerahkan nih. Ternyata nggak bener ya. Ternyata memang berarti omongan si orang ini ngarang gitu. Kekhawatiran lu sekarang apa sih, Bil? Kalau kita boleh buka-bukaan. Kekhawatiran gue ya? Kekhawatiran lu deh, cerita deh. Dari sisi seorang Bilar deh, lu khawatir apa aja sih, Bil? Kekhawatiran gue pasti, gue khawatir ketika gue tidak bisa menjadi contoh bagi bukan hanya orang lain ya, tapi bisa tidak hanya orang, tapi juga bisa menjadi contoh bagi keluarga kecil gue sendiri. Itu satu. Itu satu. Ya, gue khawatir kalau untuk materi justru itu sesuatu yang tidak gue khawatirkan sebenarnya. Kenapa? Karena gini, gue dulu persepsi gue bang, dalam pikiran gue, dalam benak gue ya, ketika gue menikah, gue cukup menafkahi, ngasih istri gue ngerasa kebahagiaan istri gue berdasarkan hal itu. Ternyata persepsi setelah kasus ini, persepsi gue salah. Justru gue itu dulu kan terlalu ambisi bang, terlalu menggebu-gebu. Banyak orang nggak tahu sisi lain dari gue. Gue terlalu workaholic saat itu bang. Sampai-sampai gue lupa untuk interaksi sama istri gue pun jarang gue saat itu bang. Karena gini, gue di rumah, sering di rumah. Tapi kan gue orang meeting terus-terusan, orang datang ke rumah gue, gitu kan. Nah, interaksi sama istri gue tuh justru jarang. Sama anak gue pun jarang. Bahkan istri gue saat ini menyadarkan gue dan mengingatkan gue bahwa dulu gue tuh ngobrol sama anak gue cuma 5 menit doang. Sisanya gue meeting sama orang, terus ya melakukan kegiatan lain lah gitu. Kesibukan yang lu suka lah. Kesibukan yang gue suka lah gitu. Iya. Dan ini gue sadar bahwa, wah ternyata Lesti tolak ukur kebahagiaannya bukan dari bagaimana gue selalu ngasih dia hadiah. Love language-nya bukan pemberian, tapi love language-nya adalah perhatian, sentuhan kasih sayang.
Oh, itu yang lu nggak sadari dulu ya? Itu yang gue nggak sadarin. Dan ternyata dia bahkan hidup sederhana pun dia cukup bahagia gitu. Yang penting ada gue di sisinya. Belajar lagi nih ya? Belajar lagi gue. Belajar lagi. Banyak lah pembelajaran yang gue dapat gitu ya. Setelah kejadian ini, apa yang berubah dari hubungan lu dengan Lesti? Yang pasti hubungan dan ikatan kita akan lebih kuat. Satu, kita juga belajar untuk lebih komunikatif pasti ya. Terus kejadian kemarin kan kita udah menyadari ya bahwa di dalam hubungan ketika ada interupsi dari pihak lain itu akibatnya tidak baik. Makanya kita kali ini benar-benar sangat menjaga lah. Ketika ada suatu permasalahan, kita akan menjaga hanya berdua dan berusaha untuk menyelesaikannya secara intern tanpa ada keterkaitan dari pihak lain. Apa yang lu hargain dari Lesti dengan kejadian kemarin sekarang? Ya, semakin banyak bahwa pengorbanan dia sebagai istri itu luar biasa dahsyatnya ya. Meskipun dengan apa yang terjadi, gue banyak hujatan, tapi apa yang dilakukan pun mendapatkan hujatan yang sama, bahkan bisa jadi lebih. Dia jadi ikut dihujat gara-gara lu. Betul. Dan itu Bener, sebuah, dan itu sebuah pengorbanan. Dan itu semua pengorbanan itu sesuatu hal yang Beban gak lu? dibilang beban sih. Sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai laki-laki. Wah, sebagai laki-laki pasti dari awal memang udah gue menanggung beban. Tapi kan gue udah siap bang dengan beban itu. Ketika gue udah memutuskan untuk melamar dia, memintanya dari orang tuanya, itu kan udah sebuah beban yang harus siap gue tanggung. Laki-laki tuh besar loh tanggung jawabnya. Menafkahi istri, serta menafkahi orang tuanya. Dan sekarang gue harus menafkahi mertua gue juga. Iya, itu kan menurut pemikiran lu sebelumnya, bahwa kalau berumah tangga cukup dengan menafkahi saja kan? Itu, ternyata pernikahan itu tidak sesimpel itu. Ternyata lebih kompleks. Lebih rumit, jauh-jauh lebih rumit dari yang gue kira. Tapi itulah pembelajaran. Kita kan masih hitungan 2 tahun bang. Masih seumur jagung lah. Iya. Lesti juga belum matang, gue juga belum matang. Lesti kan masih tergolong muda usianya. Dan banyak yang ikut campur. Dan juga banyak yang ikut campur. Exposure lu juga Tapi gede. ini gara-gara doa gue loh bang. Tahu nggak? Gue dulu selalu berdoa ya. Ya Tuhan, mudah-mudahan saya ketika berhasil nanti, saya pengen bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Gue terketuk ketika paman gue bilang, Ki, ingat nggak doamu dulu? Iya ingat. Terus kenapa hubungannya? Dia bilang gini, bahkan masalahmu aja, musibahmu aja bisa jadi manfaat buat banyak orang kan katanya. Iya, manfaat mereka begibah. Iya. Dan mendapatkan keuntungan. Bahkan orang-orang yang di luar sana yang seolah-olah tahu kejadian yang terjadi. Salah satunya kasus yang kemarin. Iya. Ingat nggak yang gue laporin? Iya. Yang kasus pengancaman. Iya, iya. Orang ini menceritakan di podcastnya secara monolog bahwasanya dia adalah mantan karyawan gue yang mana tahu kejadian detail detik demi detiknya. Bener gak itu? Sama sekali nggak benar. Dia bukan mantan karyawan. Dia bukan mantan karyawan gue. Kok dia bisa Dan ngaku? dia sudah melakukan klarifikasi bang. Oh. Dia sudah melakukan klarifikasi di media bahwasanya dia memang hanya ingin mendapatkan keuntungan. Hanya pengen viral lah gitu. Iya, banyak nih dari kejadian lu yang pengen manfaatin keuntungan kan. Betul. Tidak terlepas saya akui itu. Gak apa-apa. Tapi gue apresiasi lo. Lo dari sedikit teman gue yang public figure ya, yang ngasih support dan itu sangat berarti buat gue. Lo sempat ngechat gue. Salam dulu. Lu tau nggak kenapa? Kenapa bang? Karena gue tidak mau melihat lu berubah menjadi monster. Karena ketika orang bikin salah dan mereka makin diinjak-injak, mereka akan berubah menjadi monster. Dan gue nggak suka hal itu, karena menurut gue orang kuat tidak seperti itu. Orang kuat itu ketika dia sudah berproses dan dia diangkat derajatnya, harusnya dia turun ke bawah, melayani, dan memberikan tangan untuk orang-orang yang kesusahan dan terluka. Gue sangat menyayangkan loh kejadian kemarin, serius. Dan gue tidak mau membela lu di publik masalah itu. Kan lu sempat tanya kan, lu parah lu bang, lu nggak ngebelain gue, lu malah lu mendukung kenapa... Enggak, itu gue konteksnya bercanda bang. Iya, konteksnya bercanda. Gue ngerti. Cuman gue tetap akan setuju dengan masyarakat bahwa kok udah ngelaporin malah dicabut kan. Cuman gue tidak mau menjudge apa yang terjadi karena gue tidak tahu. Ya. Karena gue tidak tahu. Gue menganalogikan begini ya. Masyarakat itu hanya penikmat. Media ini adalah koki bang.
Mm-mm. Jadi saja yang diberikan koki ini hanya dinikmati, lalu dikomentari oleh si Semua pihak netizen lah. ini tadi, si netizen ini sebagai penikmat lah gitu ya. Mm. Tanpa mereka mencari tahu dulu nih, wah ini kenapa rasanya nggak enak ya? Ini pedasnya kena cabai atau merica? Mm. Gitu. Jadi dan nggak semua orang sekritis itu. Jadi gue memaklumi ketika efek dari berita ini yang mana banyak orang akhirnya menjustifikasi secara membabi buta gitu kan. Mm. Tapi di satu sisi ini menjadi pembelajaran juga bagi gue. Mm. Karena gue udah mengalami kondisi seperti ini, ketika ada permasalahan di pihak lain, orang lain yang mempunyai masalah, gue tidak akan langsung menjudge orang itu. Gue akan selalu mengambil dua sisinya, mencari dua sisi, mencari kebenarannya, dan tidak langsung menjustifikasi. Iya, dengan kejadian ini, lu kena tamparan banyak nggak? Ayo lo, banyak nggak tamparan yang lu Iya kena? dong, banyak dong. Yang selama ini di pikiran lu begini, lu begitu, lu bisa begini, lu bisa begitu. Pertama gue gue tuh pernah lupa diri bang. Gue tuh pernah berada di benar-benar top perform lah ya. Gue benar-benar pernah di posisi di mana Tuhan itu mengabulkan apa yang bukan doa gue, tapi apa yang gue ucapkan, bahkan apa yang gue ucapkan. Itu makanya ada sebuah pepatah, doa itu adalah kalimat sebuah ucapan itu adalah doa kan. Gue pernah berdoa gini, gue pengen satu hari 4 program saat itu. Gue pernah 4 program, bang. Gue pernah kerja dari jam 9 syuting, jam 2-nya ke variety show, jam 7-nya nge-host, jam 1-nya ke acara komedi. Balik lagi jam 9. Benar-benar berada di top performance saat itu. Dan gue saat itu sehari bisa ngasilin hampir 200 juta. Tapi Gede. tapi gue lupa diri. Apa yang membuat lu bisa bilang lu lupa diri? Satu, saat itu ya nggak tahu ya, kalau dari pemilihan diri gue karena mungkin gue habis nikah. Jadi saat syuting gue semena-mena dari masalah waktu. Gue ngerasa wah gila, gue di posisi star nih. Dan gampang. Jadi waduh apa-apanya gue gampang nih. Cari duitnya gampang. Dan itu gue ngerasa lupa diri. Bahkan kewajiban gue dulu gue tinggalin. Dulu gue selalu menyisihkan 2,5% dari apa yang gue dapat. Jadi kalau dalam Islam itu ada tuh zakat penghasilan 2,5%. Itu selalu gue sisihkan. Tiba-tiba ya begitu berakhir produksi, gue lupa ini. Sementara rezekinya masih sama nih. Disentil gue sama Tuhan. Kamu lupa ya, sombong. Kamu lu sempat lupa diri. Kamu nggak ingat sama sesama, nggak ingat dulu niat baiknya. Gitu. Akhirnya kena masalah ini. Suka gue. Salaman dulu. Belajar lo. Lu belajar. Dan ini belajar. Lu belajar.